Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya nih di tengah pandemi COVID-19 ini? Pasti ada rasa bosen kan? Semuanya serba di rumah. Belajar di rumah, kerja di rumah, dan ibadah di rumah. Pasti ada rasa bosen kan? Daripada bosan dan gak tahu mau ngapain, yuk saksikan video kita. Karena kita akan membahas tentang penerapan aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan apa sih kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini? Yuk simak videonya. Nah, pembahasan pertama kita kali ini adalah nilai-nilai yang terkandung di setiap sila Pancasila. Yuk kita bahas setiap silanya. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan yang dianut, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan yang kita anut. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui persamaan derajat, mengembangkan sikap tenggang rasa, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksa kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, menolong dan saling menghargai antar sesama. Setelah kita membahas tentang nilai-nilai dalam setiap sila, sekarang kita akan membahas gimana sih penerapan setiap sila di tengah pandemi COVID-19 ini. Yuk kita bahas. Yang pertama, sebagai mahasiswa. Mahasiswa sebagai agen perubahan atau agen of change harus mampu menawarkan perubahan kepada masyarakat. Sebelum melakukan perubahan, dia harus mampu merubah dirinya sendiri yang cenderung pada kebenaran. Peran mahasiswa di saat pandemi ini salah satunya memberikan edukasi tentang COVID-19 dari ODP, PDP, sampai dengan pasien positif corona, serta mengenali gejalanya dan bagaimana cara pencegahannya. Bahkan, mahasiswa bisa melakukan penelitian terhadap COVID-19 ini. Mahasiswa harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini, karena atas dasar tugas bersama, tugas kemanusiaan. Salah satunya dengan menerapkan physical distancing, melakukan pengecekan suhu tubuh, memakai masker saat di luar rumah, menjaga kebersihan, serta mencuci tangan setelah selesai beraktivitas, dan menghindari keramaian. Yang kedua, sebagai anggota keluarga. Keluarga bisa menjadi benteng dalam pencegahan penularan virus COVID-19. Keluarga harus mampu berempati, menolong, dan ikut bertanggung jawab untuk tidak menjadi perantara virus dan penyakit. Juga, keluarga sebagai tempat perlindungan bagi seluruh anggotanya. Dalam keluarga harus membangun rasa aman dan nyaman, serta terlindung dari paparan virus penyakit. Setiap anggota keluarga membangun rasa percaya diri melalui interaksi dalam edukasi, menyampaikan nilai dan norma, dan cara berkomunikasi yang sehat, seperti ketika batuk menutup mulut dan menggunakan masker, menjaga diri dengan selalu bersih dan selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang ketiga, sebagai diri sendiri. Kita perlu taat pada aturan yang diberikan pemerintah, serta memiliki sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan.
agar tidak menjadi penyebab penularan virus dan juga tidak tertular virus. Walaupun terjadi pandemi COVID-19, kita tetap masih bisa melaksanakan ibadah di rumah. Dan dengan terjadinya pandemi ini, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak ibadah lainnya. Yang keempat, sebagai anggota masyarakat. Peran masyarakat tak lepas dari peran pemerintah. Bersama-sama memerangi penyebaran virus dan tunduk serta patuh terhadap ajakan pemerintah. Juga dalam menghadapinya, dibutuhkan keterbukaan baik masyarakat maupun pemerintah. Peran masyarakat dalam menghadapi COVID-19 dengan ikut social distancing, mengikuti kebijakan WFH work from house, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Juga sebagai anggota masyarakat, kita harus menghilangkan stigma negatif yang beredar di masyarakat, seperti tenaga medis yang menjadi garda terdepan mendapat penolakan di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Sikap penghindaran dan stigmatif yang dilakukan masyarakat merupakan hal wajar dan masih bisa dipahami karena rasa khawatir, panik, dan takut. Namun, bila sudah berlebihan akan menimbulkan masalah yang lebih besar, bukannya menahan penyebaran virus, tetapi penyebaran virus menjadi tidak terkendali. Sebaliknya, kita harus mendukung dari segi apapun. Dukungan sekecil apapun akan memberi rasa aman dan nyaman, sehingga mempercepat proses pemulihan. Fungsi edukasi dan sosialisasi dari pemerintah pusat hingga desa dengan melibatkan masyarakat memiliki peran penting. Setelah membahas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam COVID-19, sekarang kita harus bahas dulu bagaimana pengertian Pancasila itu sendiri. Pengertian Pancasila itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, secara etimologis, yang kedua, secara historis, dan yang ketiga, secara terminologis. Nah, yang pertama, pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta, dari India. Dari India. तुम पास आए यूं मुस्कुराए. Bukan seperti itu. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta dari India, bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Pancasila memiliki 2 macam arti secara lesikal. Panca artinya 5, Sila dengan vokal I pendek artinya batu sendi, alas atau dasar. Sedangkan Sila dengan vokal I panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting. Yang kedua, secara histori. Secara histori disampaikan oleh beberapa tokoh penting yang ada di Indonesia. Yang pertama, Bapak Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Berikut rumusannya. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Kemudian disusul pada tanggal 31 Mei tahun 1945 oleh Bapak Supomo dengan rumusannya. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Kemudian yang terakhir disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945, di mana rumusannya yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Dan rumusan dari Bapak Insinyur Soekarno ini diberi dengan nama Pancasila. Kemudian,
Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, 9 tokoh nasional yang juga tokoh Dokuritsu Junbi Chosakai mengadakan pertemuan untuk membahas asal-usul mengenai dasar negara, di mana setelah mengadakan sidang, mereka berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta, yang di dalamnya memuat Pancasila. Berikut rumusannya. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, secara terminologi, tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi: pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah landasan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila terdiri dari 4. Yang pertama, landasan historis. Yang kedua, landasan kultural. Yang ketiga, landasan yuridis. Dan yang keempat, landasan filosofis. Yuk, kita bahas satu-satu. Yang pertama, landasan historis. Secara histori, nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif histori telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga tidak lain nilai Pancasila adalah dari bangsa Indonesia itu sendiri, atau bangsa Indonesia sebagai klausa materialis Pancasila. Yang kedua, landasan kultural. Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu azas kultural yang memiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila Pancasila bukan hasil konseptual seseorang saja, melainkan suatu karya bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai kultural yang dimiliki melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Yang ketiga, landasan yuridis. Landasan yuridis perkuliahan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Hal ini mengandung makna bahwa secara material Pancasila merupakan sumber hukum pendidikan nasional. Dan yang terakhir adalah landasan filosofis. Landasan filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Setiap aspek penyelenggaraan harus bersumber pada nilai Pancasila, termasuk sistem perundangan yang ada di Indonesia. Maka, dalam realisasi kenegaraan, termasuk dalam proses reformasi, merupakan suatu keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila.
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/Kep/2006 bahwa tujuan materi Pancasila dalam pendidikan kepribadian mengarahkan pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang mencerminkan iman dan takwa kepada Tuhan, yang terdiri dari berbagai golongan agama, kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Dan terakhir dari saya, kita harus tunduk, patuh, serta taat terhadap anjuran yang diberlakukan pemerintah, melakukan social distancing, mengenakan masker saat di luar rumah, dan cuci tangan setelah beraktivitas di luar, dan tetap menjaga kebersihan. Karena kalau bukan kita yang menjaga diri kita, siapa lagi? Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.